Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Fadilah Utama. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas teks prosedur. Pada video kali ini kita akan belajar yang pertama, definisi teks prosedur, yang kedua, ciri teks prosedur, yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur, yang keempat, struktur teks prosedur, yang kelima, kaidah kebahasaan, dan yang keenam, contoh teks prosedur. Mari simak video berikut ini. Kita mulai dari definisi teks prosedur. Secara sederhana, teks prosedur merupakan jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses dalam melakukan suatu hal. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, memotong, memasak, menendang. Yang kelima, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Contoh, lalu, setelah itu, selanjutnya. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses kerja suatu alat atau instruksi secara manual. Contoh, cara menggunakan pisau cukur, cara menghidupkan komputer, dan cara menghidupkan motor. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturan-peraturannya. Contoh, cara membuat bolu kukus, cara menanam cabai, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya, kiat belajar menyenangkan, kiat hidup sehat. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh atau dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang selanjutnya merupakan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata imperatif atau kata kerja. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Dan yang kelima, menjelaskan benda dan alat yang digunakan. Nah, di sini terdapat cara membuat donat lezat yang merupakan contoh dari teks prosedur. Mari simak penjelasannya berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan donat? Makanan ringan ini dijual di berbagai tempat. Tampilannya bulat dengan atau tanpa lubang di tengahnya. Donat merupakan jajanan berbahan dasar tepung dengan varian rasa yang beragam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 500 gram tepung terigu diayak, 10 gram ragi instan, 1 sendok teh baking powder, 80 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh vanila bubuk, 2 butir telur, 175 ml air, 100 gram margarin, dan minyak goreng secukupnya. Yang selanjutnya adalah cara membuat. Pertama-tama, campurkan tepung terigu dengan ragi instan, baking powder, gula, garam, susu bubuk, dan vanili. Lalu aduk rata. Kemudian, tambahkan telur dan air, aduk rata dan uleni. Masukkan margarin dan uleni hingga menjadi adonan yang alis dan elastis. Bulatkan adonan, lalu diamkan selama 30 menit agar mengembang, 2 kali lebih besar. Setelah 30 menit, kempiskan adonan. Potong dan timbang masing-masing seberat 30 gram. Yang selanjutnya, bulatkan adonan yang telah dibagi dan dipotong. Diamkan selama 10 menit. Kemudian panaskan minyak dengan api kecil. Tunggu hingga panas, lalu mulai buat lubang pada donat sebelum digoreng. Masukkanlah donat yang telah dilubangi ke dalam penggorengan. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan dan matang. Balik donat dan biarkan sisi lainnya matang. Angkat
dan tiriskan hingga dingin. Donat selesai dibuat dan siap disajikan. Nah, tampaknya cukup sekian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.